Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fakih Zamuklis, STMT PhD. Saya adalah seorang dosen di program studi Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dengan singkatan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, untuk seluruh rangkaian akan berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu TF 4017 dengan judul Industrial Internet of Things. Kuliah kali ini adalah kuliah dengan bobot 3 SKS. Metode pembelajarannya itu sangat berat pada project based learning. Untuk persiapannya, kuliah ini dirancang dalam sebuah RPS, di mana RPS ini atau rencana pembelajaran semester itu disusun sesuai dengan CPL yang dititipkan dari program studi. Itu adalah problem solving, ya. Lalu yang kedua adalah engineering design, lalu yang ketiga adalah komunikasi, dan yang keempat adalah learning. Nah, dari sini diturunkanlah beberapa CPMK yang diambil dari CPL tadi. Untuk metode pembelajaran pada kuliah kali ini digunakan metode pembelajaran yang pertama adalah menggunakan ceramah tatap muka, lalu terdapat praktikum project based learning di mana mahasiswa akan diminta untuk melaksanakan proyek secara berkelompok. Nah, di sini untuk penilaiannya, kita akan mengganti UTS dan UAS dengan komponen penilaian yang berhubungan dengan tugas besar. Jadi untuk UTS kita akan menggunakan bagaimana mahasiswa nanti akan mempresentasikan proposal untuk proyek tugas besarnya, di mana nanti proposal ini akan dinilai dari segi spesifikasi dan juga proposal teknisnya dan juga dokumen teknis yang nanti akan digunakan untuk melaksanakan tugas besar. Nah, saat UAS, mahasiswa akan menyampaikan pertama adalah laporan pengerjaan tugas besar, ya. Yang kedua itu adalah presentasi tugas besar. Lalu yang ketiga itu adalah demo atau pameran untuk memperlihatkan bagaimana sistem industrial IoT mereka bekerja. Di sini juga ada tambahan nilai untuk mendiferensiasi nilai kelompok dengan personal. Pertama, ada praktikum ya yang dilakukan secara mandiri dan juga terdapat peer assessment untuk membedakan penilaian antara individu di dalam satu kelompok. Nah, untuk satuan ajarannya, pertama kita akan meliputi, pertama adalah pengantar dan networking, lalu kita akan masuk ke dalam protokol industri dan MQTT, lalu terdapat dasar-dasar pemrograman PLC, lalu juga terdapat dasar-dasar HMI, lalu terdapat integrasi PLC dan HMI, dan juga mereka akan melakukan integrasi seluruh sistem tadi, dan mereka akan membuat proposal yang akan kita lihat di UTS. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang bagaimana membuat database dan juga nanti akan diperkenalkan tentang tools menggunakan Node-RED ya sebagai pemrosesan data dan juga nanti akan diberikan materi tentang security yang berhubungan dengan Internet of Things. Nah, 4 minggu terakhir akan dialokasikan untuk pengerjaan tugas besar di mana mahasiswa akan mengerjakan secara berkelompok ya untuk menyelesaikan tugas besarnya. Saat UAS, hasil pengerjaan tugas besar ini akan dilaporkan, dipresentasikan, dan didemokan. Pada RPS pun sudah disampaikan juga bagaimana rubrik penilaian ya dari seluruh komponen-komponen ini dengan sangat mendetail dan juga rentang nilai yang akan diberikan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cuplikan perkuliahan pada minggu ketiga di mana saya akan menjelaskan materi tentang MQTT sebagai protokol Internet of Things. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita kembali lagi di kuliah pilihan ya. Ini adalah kuliah Industrial Internet of Things. Kita udah masuk ke minggu ketiga ya, di mana kita sekarang ngebahas tentang MQTT ya. Nah, sebelumnya kalian udah dibagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas besar dan pastikan kalian memilih minat dan kompetensi yang kalian punya ya. Misalkan kalian sekarang udah jago di pemrograman ESP32, terus kalian pengen nyoba di bagian electrical misalkan ya. Nanti silahkan kalian tuliskan di sana. Saya lihat beberapa ada yang belum mengisi, jadi pastikan kalian mengisi ya. Oke, mantap. Nah, jangan lupa untuk hari ini kalian bisa absen ya. Absen langsung di CX, sudah dibuka. Dan beberapa materi yang minggu kemarin udah diupload juga di EduNext. Oke ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke MQTT ya. Nah, jadi MQTT ini adalah salah satu kunci dari Industrial Internet of Things gitu. Nah, di sini ada yang udah pernah tahu belum MQTT itu apa? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum ya.
Nah, sekarang kita lihat nih ya. Jadi, kalau kita ngomong Industrial Internet of Things, biasanya kita mikirin sebuah sensor yang terhubung dengan internet ya. Jadi dikirimin gitu semuanya. Nah, sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu sudah banyak contoh-contohnya ya. Untuk skema ngirim data dari sensor ke internet. Kira-kira ada yang mau ngasih contoh nggak? Apa yang kita gunakan sehari-hari gitu untuk Internet of Things? TWS. TWS ngirim ke internetnya gimana tuh? Via Bluetooth. Ke handphone dulu gitu ya? Kalau itu berarti masih komunikasi data tuh, belum Internet of Things. Yang sampai ke internet, jadi kita bisa dapat sensor, baca, terus kita buka di HP atau buka di web browser. Google Maps, benar. Apalagi? Smartwatch, oke, benar. Ada lagi satu contoh, itu adalah ini, untuk monitoring cuaca. Nah, monitoring cuaca itu kan kita ngukur di area-area remote ya. Nah, terus nanti kan dia akan ngirim data nih. Nah, sekarang gimana caranya BMKG itu bisa baca di kantor mereka? Berarti kan harus terhubung dengan internet ya. Nah, ini ada contoh nih ya. Ini contoh dari mana? Bentar. Oh, nah ini. Ya. Ini contoh dari Pak Eko. Ya. Jadi Pak Eko ini, beliau punya aplikasi namanya adalah Strava. Ya, Strava ini kan banyak lah ya, kalian pasti running pakai Strava. Nah, Strava ini kan dapat data heart rate sama data GPS posisi ya. Dapat dari mana? Dari smartwatch. Dari smartwatch, ya. Nah, smartwatch ini dia bisa connect ke internet langsung atau bisa connect ke handphone. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang lain bisa connect? Bisa, treadmill. Ternyata treadmill misalkan dengan merek-merek yang sekarang ya, itu bisa kan dari Xiaomi gitu. Nah, dia bisa connect ke handphone nih. Jadi dia tahu berapa langkah kalau misalkan nggak ada GPS. Karena di rumah kan lari, diem di tempat ya. Nah, sekarang jadi semuanya bisa sinkron dan data ini bisa kita pakai. Gitu. Nah, coba masih inget nggak di kuliah kita pertama apa tujuan dari IoT itu sendiri? Untuk ngapain sih sebenarnya? Komunikasi, Pak. Betul, komunikasi. Ada lagi? Untuk apa? Dia mengirim apa sih sebenarnya? Data. Nah, kalau datanya udah banyak jadi apa? Database. Makin banyak lagi jadi apa? Big data. Jadi tujuannya IoT itu adalah untuk big data sebenarnya. Udah AI belum? Belum. Jadi belum artificial intelligence. Nah, kalau AI berarti udah bukan lagi di industri 4.0. Jadi industri berapa? 5.0 itu AI tuh. Nah, sekarang nih kita udah mau masuk ke AI. Ya. Udah masuk sih, cuman kayaknya belum terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari gitu, ya. Contohnya, misalkan kalau kita udah nambahin AI saat kita lari, terus dia ngasih tahu gitu. Wah, ternyata sekarang kondisi fisik kamu menurun misalkan. Kan ada metrik ya, datanya dianalisa gitu. Atau dia lagi mau lari, jangan lari, sekarang kondisi cuaca lagi buruk misalkan. Ya. Atau banyak lari, sekarang dolar lagi naik misalkan. Itu bisa ya. Oke, paham ya? Nah, salah satu kuncinya itu adalah komunikasi tadi, MQTT. Kenapa? Nah, alasannya adalah yang ini. Yang kita tahu, kalau kita koneksi lewat internet, kan kita bisa ngirim data ya. Kalau kita minta data dari browser, itu cuma sekali ya. Misalkan kita masukin halaman gitu, kita dapat data kan? Sekali gitu. Set. Nah, saat dikirimin data itu tuh banyak istilahnya garbage lah, yang bukan data yang kita terima. Misalkan apa? HTML. Ada yang pernah buka HTML? Pernah ya? Pasti ya? Itu tuh ada header-nya, ada request-nya banyak gitu. Sedangkan data yang kita kirim tuh paling cuman angka aja kan, angka pengukuran. Jadinya nggak efisien gitu. Misalkan ada apa lagi? Ada CSS, ada JavaScript ya. Nah, nggak efisien. Dan itu tuh harus dilakukan request dan respon. Jadi kita harus minta, baru dia akan kasih. Bisa nggak kita, sebenarnya kita udah pakai sehari-hari ya, di aplikasi chatting kita itu kan nggak pakai HTTP request respon. Kita chat, langsung kirim, ya kan? Jadi fokusnya tuh di message-nya. Nah, muncullah protokol yang ringan, namanya MQTT, ya. Ini open source, MQTT ini, ya. Jadi namanya adalah Message Queuing Telemetry Transport. Jadi cuman ngirimin data message aja. Ya. Jadi kalau kalian udah bisa ini, kalian udah bisa bikin apapun yang mau ngirim antara negara, antar
handset ya. Datanya itu lebih simple. Nah, tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah ada yang namanya broker. Jadi broker itu yang menerima semua message. Ya. Contoh, siapa namanya? Noval. Ini Leandro, Fikar, Noval. Nah, misal ya, Fikar sebagai broker. Ya. Bukan broker dagang ya. Broker message. Nah, misalkan Leandro bilang, coba, misalkan Leandro bilang, Fikar, nama saya Leandro, gitu. Coba, Fikar, nama saya Leandro. Oke, nama itu adalah topiknya, ya. Leandro adalah value-nya. Nah, saat Noval tanya ke Fikar, Fikar nama dia siapa? Tanya. Fikar, nama dia siapa? Nama dia Leandro. Nah, gitu. Jadi topiknya adalah nama, ya. Lalu value-nya adalah Leandro. Nah, sekarang kalau misalkan kita gabungkan semua, misalkan kamu adalah sensor tekanan, sensor suhu gitu ya. Terus misalkan sensor humidity misalkan. Bilang ke Fikar, real time, Fikar, temperatur 5 derajat. Fikar, temperatur 5 derajat. Terus gitu ya, semuanya ngirim ke dia. Nah, nanti Noval nanya, Kar, temperatur sekarang berapa? 5 derajat langsung. Humidity sekarang berapa? Gitu ya. Nah, itu jadinya lebih simple untuk komunikasi. Nah, yang tadi ada Leandro, ya, ada Anin sama Anastasia tuh, jadi kalian adalah sebagai namanya publisher, nge-publish data. Noval, subscriber. Paham? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Mudah ya? Mudah ya? Gampang kok ini. Oke. Nah, kalau di industri, kita bisa pilihannya misalkan ya, kalau kita sebagai mahasiswa teknik fisika, berarti yang ini adalah sensor, gitu. Nanti dikirim, subscribernya mau siapa? Bisa handphone, ya, bisa database itu sendiri, server ya, atau AI, atau misalkan HMI, itu bisa. Ya. Nah, dari sini kita ada beberapa aturan nih. Topik, itu kita bisa bikin layering disebutnya, atau multi level lah ya. Misal gini, saya mau pasang sensor temperatur di setiap ruangan di gedung ini. Berarti saya punya berapa domain? Paling gedenya adalah gedungnya ya. Gedungnya misalkan Labtek 6, berarti itu satu domain tuh. Labtek 6, nanti dia punya lantai 1, 2, 3, 4, terus punya ruangan 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, kalau saya mau minta ya, semua sensor yang ada di gedung ini, itu saya bisa pakai yang namanya adalah wildcard. Jadi pokoknya saya mau ambil semua sensor, berarti Labtek 6, misalkan kita kasih tanda plus atau tanda pagar, nanti seterusnya langsung masuk ke sensor temperatur. Jadi kita dapat semua temperatur. Enak ya? Jadi kalau saya naruh sensor nih di ITB banyak nih. Terus saya mau pilih sensor tekanan aja deh. Biar tahu rata-rata tekanan di ITB itu kayak gimana gitu. Ya bikin stres apa enggak misalkan. Nah, diambil, pas diambil ketahuan. Ya kita bisa bikin peta, bisa bikin 3 dimensi dan sebagainya. Ya. Jadi udah kebayangkan gimana cara aplikasinya untuk dengan menggunakan MQTT ini? Kita bisa bikin sensor apa? Kalau misalkan yang tugas akhir ngambil sensor-sensor traffic, kita bisa bikin sensor traffic. Traffic satu kota gitu ya. Terus kita langsung difilter berdasarkan level ini. Misalkan ada level kecamatan, saya mau tahu sensor misalkan kepadatan di kecamatan ini ketahuan gitu. Ya. Seru ya. Jadi ini ada ide yang mungkin muncul ya, kira-kira sistem apa yang membutuhkan messaging kayak gini, ya. Oke, ya, jadi tadi kita punya publisher, saya ulangi lagi, dia akan mempublish data, intinya adalah itu, datanya bisa berupa teks, bisa berupa JSON. JSON itu struktur ya, jadi kita bisa bikin struktur data gitu. Jadi di dalam topik ada subtopiknya lagi, bisa, ya. Misalkan di ruangan ini saya punya beberapa sensor, ya, itu bisa dimasukkan ke dalam satu JSON ini. Nah, lalu juga ada subscriber yang akan meminta data, lalu dia akan kirim, ya, atau dia akan proses ya, meminta data dari broker, broker akan kirim, lalu diproses. Udah, mudah. Nah, sekarang kita akan coba praktikum, ya. Jadi dulu MQTT ini masih adanya di laptop aja. Nah, sekarang udah ada di Google Play, kalian bisa ngecek. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kita connect ke broker kita. Nah, mungkin kalau bisa disebut kekurangan, jadi kekurangan MQTT ini adalah kita perlu punya broker. Brokernya yang bisa diakses oleh semua. Ya. Berarti kan kita harus punya satu server ya.
hosting atau server yang kita install MQTT brokernya. Nah, di Teknik Fisika kita udah punya brokernya. Kita punya broker sendiri, tapi dengan syarat kita connect ke ITB Hotspot. Ya, jadi pastikan kalian bisa connect ke ITB Hotspot. Nah, ini saya akan coba demokan ya. Jadi kalian install dulu MQTT Explorer-nya. Nah, di sini saya udah ada aplikasinya. Ini kalau di laptop ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada halamannya iot.tf.itb.ac.id ya. Portnya itu di 1883. Sok dicoba. iot.tf.itb.ac.id. Bisa? Aman? Huruf kecil. Di column name-nya bebas namanya. Connection name-nya bebas. Hostnya yang ini apa? IoT.tf. Ya, host. Jadi protokolnya pastikan MQTT, hostnya iot.tf.itb.ac.id, lalu portnya di 1883. Kecil semua, betul? Username sama passwordnya dikosongin, Pak. Kosongin. Karena kita hanya bisa akses di ITB, ya. Jadi dari luar itu nggak bisa akses. Bisa connect, oke ya. Saya akan coba connect ya. Saya akan coba connect. Nah, nanti akan muncul halaman kayak gini. Oke. Saya ingin coba tes dulu. Coba di bagian publish. Di sini ada, kita bikin topik IoT garis miring ya, NIM kalian. Terus nanti isi di raw-nya itu nama kalian. Misalkan kalau saya berarti ini kan NIM saya kan 05041 ya. Zaman S1, saya coba Fakih gitu. Saya akan publish, nah nanti akan muncul di sini. Harusnya di monitor kalian juga akan muncul. Ada nggak nama saya di situ? Di monitornya. Nah, Justin Timberlake ya, 23032. Oke. Di publish-nya di bagian bawah, coba. Ya, itu dia. Publish, sok, cobain. Topiknya IoT, IoT garis miring, besar IoT-nya ya, garis miring 133 NIM kalian. Terus raw masukin nama. Nah, nanti pas ngerjain tugas besar, kalian akan gunakan broker ini ya untuk ngirim message ya. Mana baru Justin aja nih yang bisa nih? Oke. Nah, ada Nopal. Nopal udah masuk. Wih, Nopal. Payload itu isinya betul, yang di bawah sini. Wis, Nopal nih. 24, Pal. Wih. Kivi, Mimema. Oke, mantap. Oh, Patricia. Ini mana? Oh, kamu ganti nama saya. Nah, oke. Bagus, bagus. Nah, ini contoh ya. Jadi, kita kalau udah punya topik, itu kita bisa ganti message-nya, value-nya. Oh, bisa ganti? Bisa ganti. Jadi, nanti kalau sensor kita udah connect, itu kan akan ngirim data terus ya? Dia akan berubah-ubah terus nilainya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba nih ya. Kita coba ngirim data. Jadi, ini challenge ya, challenge buat kalian. Bisa apa enggak? Jadi kita akan coba, ini ruangan TF4 ya. Berarti kita ambil topik pertamanya adalah TF4. TF-nya gede ya. Jadi TF4 gini. Ruangan TF4. Terus kita punya sensor. Kita punya dua ya. Ada TF4 sensor, ada TF4 misalkan aktuator. Ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat aktuatornya itu ada motor, ada AC, ya AC ini maksudnya. Misalkan sama kipas. Ya, value-nya on off. Oke. Jadi di sini value-nya itu adalah on atau off, kalian tinggal pilih aja mau on atau off, ya. Nah, sensor yang di sini ada temperatur,
pakai T aja. Ada pressure, ya. Ada humidity. Nah, berarti kita coba ini kasih besaran aja ya, 0 sampai 100. Jadi Leandro di bagian temperatur, ya. Anastasia atau Kivi di bagian pressure, Anin di bagian humidity, ya. Yang di sini berarti Jasin bagian motor, nanti Nopal bagian AC, terus Petri bagian kipas, ya. Nanti yang belum, kalian nanti akan dikasih kesempatan untuk mencoba mengubah nilainya. Oke? Boleh, silahkan. Harus besar, TF4-nya. Oke, udah masuk aktuator, motor. Motornya on off ya. On off, yang ini on off. On off. Coba ubah. Tadi siapa motor? Justin? Maksudnya off. On off, message-nya on off aja. Jadi saya akan ngasih tahu ke motor untuk on dan off gitu. Berarti di bawahnya lagi dong, Pak? Enggak, di sini aja. Kan dia aktuator. Motor. Ya. On off. Enggak, ininya message-nya on off. Motornya off. Loh, iya. Pilotnya on off, betul. Oh, gitu. Udah publish? Ini kenapa ada sensor lagi? Oh, beda ini nih. Oh, Beda nih. Kecil. Sensornya kecil, aktuatornya kecil. Sip. Udah ini Oke, sip. Berhasil ya. Nah, ini simulasi kita berarti ngirim data ya. Yang ini simulasi nge-publish. Jadi kalian kayak kalau kita punya lampu di rumah, misalkan saya mau nyalain lampu nih dari kampus. Wah, rumah mati nih, nyalain lampunya. Des. Kirim aktuator motor on. Nanti dia akan nyalain aktuator di rumah. Ya lampu kita nyala atau motor nyala, AC nyala, kipas nyala. Ini yang dilakukan sama Tesla ya. Tesla itu nyalain AC dalam mobil dari handphone, itu pakai IoT. Dengan cara seperti ini. Nggak mungkin kan dia connect Bluetooth, Wi-Fi, jauh, kan nggak mungkin. Iya. Kayak gini caranya. Ya. Jadi sebenarnya simple kan IoT ini. Sensor kita bisa baca. Jadi nanti yang kita baca di handphone kita tuh bisa kita baca dari sini. Oke. Tadi yang bertiga yang belum siapa? Fikar, Akmal sama Modi. Coba Fikar ganti motor jadi on. Terus Akmal coba AC jadi off. Terus Modi kipas jadi off. Ayo. Topiknya sama ini. Ini apa aktuator on? Ini kenapa ada di sini? Aduh. Siang nih belum makan, lapar ya. Nanti habis ini kita makan lah. Wih, mati lagi bentar. Cara gantinya gimana, Pak? Bisa, kamu pakai topik yang sama. Ngejar topik yang sama. Topiknya kipas. Iya, ini kan TF4. TF4 garis miring aktuator, garis miring apa gitu. Apa buat nih? Kalau IoT jarak jauh itu bisa. IoT jarak jauh. Jadi nggak usah kehubungan WiFi tapi ada server lain. Kayak gitu bisa. Oke. Udah bentar. Udah bisa ya? Bisa? Berhasil? Oke. Tadi Jasin bertanya, silakan Justin. Kalau misalkan IoT kan kalau tadi harus kehubungan ke WiFi yang sama ya. Kalau misalkan jaraknya jauh gitu, itu bisa nggak kayak lewat server atau bagaimana? Oh, bisa. 4G. Bisa. Jadi tadi Justin bertanya, kalau misalkan sensornya itu jaraknya jauh. Misalkan saya mau lihat sensornya ada di Jakarta, misalkan gitu ya. Kita di Bandung. Nah, syaratnya adalah berarti kita harus punya broker tadi, itu posisinya harus bisa diakses oleh dua tempat ini. Gitu. Jadi Jakarta harus bisa akses, berarti kan kita harus langganan hosting nih. Langganan server ya. Atau ITB punya server sendiri yang bisa diakses dari luar. Nah, berarti dia bisa connect ke sana, kita connect ke sana. Jadi brokernya itu bisa menerima dan memberikan data ke dua subscriber dan publisher ini. Oke? Nah, pertanyaan lagi. Coba ya. Ini siapa yang bisa jawab nih ya. Pertanyaan. Misalnya kita punya kasus kebun sawit. Ya, kebun sawit nih, jauh kan? Ada internet nggak di kebun sawit? Kemungkinan. Susah kan? Karena nggak ada BTS ya. Nah, terus kita mau kirim, berarti di sini harus ada yang bisa connect ke server. Ya, misalkan ini di control room lah ya. Control room di CR. Nah, berarti dia yang connect ke internet ya, ke internet sini. Pakai misalkan 4G atau apalah ya.
Nah, kalau kita pasang 4G di sini kan banyak ya, repot. Nah, kita harus kirimin data dari sini ke sini. Gitu. Sensornya jarak jauh nih. Nah, kira-kira pakai apa cara ngirimin dari sensor di sini? Jarak jauh nih. LoRa. Pakai LoRa, betul. Namanya LoRa. LoRa itu long range. Komunikasi long range pakai frekuensi radio yang rendah, sehingga dia bisa ngirim data jauh. Kalau Wi-Fi termasuk frekuensi tinggi, karena 2,4 sama 5,8. Ya. Kalian kalau lihat ada internet 5G, itu artinya 5,8 di Wi-Fi ya. Nah, dia LoRa itu pakai 915 atau 433. Ini megahertz ya. Nah, ini itu bisa jaraknya jauh banget untuk ngirim. Gitu. Jadi kalau punya lahan besar, berarti kita sensor ini harus bisa ngirim dengan jarak yang jauh pakai LoRa ini. Nanti di sini kita punya receiver. Ya, kita punya receiver yang nerima data dari sana. Nanti yang tugas yang ngirim ke broker itu berarti yang di sini. Gitu ya, ngirim ke internet gitu. Nah, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi masalah komunikasi, tapi sensor kita itu powernya dari mana? Ya nggak? Misalkan lahannya luas nih. Powernya dari mana sih? Masa kita narik kabel dari sini ke sana? Kan nggak mungkin. Berarti paling mungkin adalah pakai baterai. Baterainya dicas pakai panel surya. Oh, sangat teknik fisika sekali kalian ya. Benar, di sini kita harus pasang panel surya ya untuk bisa menjalankan sensor-sensor ini gitu. Gitu ya. Pak, ada ini nggak sih Pak? Kalau misalnya pakai LoRa ada suatu data yang hilang nggak ketika dia mengirimkan data ke receivernya? Ada aja pasti. Tapi batasan hilangnya mau segimana? Sensornya kan misalkan suhu nih. Suhu berubah nggak dalam tiap detik? Belum tentu Pak. Belum tentu kan, lama kan? Iya, jadi nggak masalah sebenarnya. Ya, jadi misalkan kalian nanti ketemu sama siapa yang di sawit gitu, udah lulus, kita mau pasang sensor di di kebun kita gitu. Gimana caranya? Bisa pakai gini. Sekarang kita mungkin akan coba merecap ya. Jadi kita udah belajar tentang MQTT, di mana ini adalah sebuah protokol ya untuk messaging, queuing, telemetry transport. Kemudian kita bisa gunakan ini untuk ngirim data ya antara handset satu dengan handset yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa kekurangan ya. Itu adalah kita tidak bisa ya melakukan message MQTT secara langsung kalau misalkan kita tidak terkoneksi dengan broker ya. Jadi kita tetap butuh broker untuk melakukan komunikasi ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Tadi kita bahas bahwa untuk LoRa ya yang misalkan tidak punya koneksi internet itu tidak bisa kita langsung koneksikan ke broker. Jadi kita tetap harus menggunakan ya daerah yang punya jaringan internet gitu ya. Jadi itu adalah tentang MQTT, di mana sebenarnya ya banyak protokol-protokol lain untuk IoT ya, bukan cuma MQTT. Ada Kafka ya dan ada yang lainnya. Oke, jadi silahkan ya kalian baca-baca lebih lanjut, belajar lebih lanjut tentang MQTT-nya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya berarti kita bisa selesaikan sesi kita kali ini ya untuk membahas tentang MQTT. Nah, nanti kalian ngerjain project-nya itu akan menggunakan MQTT ini dan brokernya broker teknik fisika. Ya. Nanti dari sini kalian bisa keluar ke kiri, nanti di sana ada lab khusus di lab TFC ya, di mana kita udah ada alat-alat IoT-nya yang kalian bisa pakai untuk praktikum dan mengerjakan tugas besar. Oke? Ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu dan makan siang habis ini ya, jangan sampai kelupaan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video pembelajaran atau cuplikan yang saya lakukan untuk kuliah TF 4017 Industrial Internet of Things ya. Jadi dari pelaksanaannya sudah mengikuti tuntunan-tuntunan dari RPS yang sudah dibuat di sebelum melaksanakan kuliah ini, dan dari kuliah ini itu akan dilanjutkan dengan sesi praktikum di mana mahasiswa akan melakukan tugas praktikum mandiri dengan menggunakan peralatan IoT yang sudah disediakan di lab. Semoga video ini dapat membantu tim penilai untuk melihat bagaimana saya melaksanakan kuliah dan mempersiapkan kuliah untuk unjuk kerja PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman dosen yang juga sedang ya giat-giatnya melakukan pengajaran, dan juga semoga video ini dapat membantu memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.
Sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.